Shalom Bapak, Ibu, dan semua saudara terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Perlu kita renungkan bahwa hidup kita ini ibarat sebuah kapal yang sedang mengarungi lautan yang luas untuk mencapai satu tujuan. Mungkin kita tidak akan pernah tahu kapan kita melalui cuaca yang cerah dan kapan kita melalui hujan dan badai angin ribut. Perkiraan cuaca mungkin dapat memberikan kita gambaran apa yang akan terjadi, tetapi apakah kita akan tetap melewatinya ketika cuaca sedang cerah ataupun buruk? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon pimpinanmu dan hikmat Tuhan untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti ketika kami menghadapi badai kehidupan yang mungkin dapat terjadi dalam hidup ini. Berikan kami kekuatan baru dan pertolongan-Mu saat kami mengarungi kehidupan ini. Tuhan, sertai perjalanan hidup kami dan tuntunlah langkah kami untuk berjalan ketika menghadapi setiap badai kesulitan yang kami hadapi. Kami tetap percaya akan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami beroleh perlindungan yang sempurna dari Tuhan, gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat firman Tuhan ini menceritakan tentang murid-murid yang diterpa badai topan dan angin ribut yang mengamuk sangat dahsyat dan mengguncangkan jiwa. Dikatakan topan itu sangat dahsyat, berarti sangat hebat dan mengerikan. Ombak besar menyembur dengan hebat dan perahu itu mulai penuh dengan air. Hal ini mengancam keselamatan hidup para murid-murid. Sekalipun di antara mereka ada yang profesinya sebagai nelayan, kelihatannya mereka tidak siap menghadapi badai yang sangat kuat. Padahal mereka juga tahu bahwa danau tersebut terkenal dengan badai topan yang bisa saja datang secara tiba-tiba. Bapak Ibu sekalian, hidup ini ibarat bagaikan sebuah kapal yang mengarungi samudera laut yang begitu luas. Ketika cuaca sedang cerah, maka kapal dapat berlayar dengan lancar tanpa gangguan. Semua perkiraan berapa lama perjalanan yang akan ditempuh dan rute mana yang akan dilewati dapat dilakukan dengan tepat dan akurat. Bahkan kita pun dapat menikmati keindahan perjalanan yang kita lalui sehingga sampai pada tujuan. Saudaraku yang terkasih, tidak demikian ketika kita berlayar dalam keadaan cuaca yang buruk. Hujan badai yang turun akan mengakibatkan gelombang yang sangat besar, sehingga kapal akan terombang-ambing dengan begitu dahsyat. Ombak yang sangat besar akan membuat perjalanan menjadi sangat tidak nyaman dan juga berbahaya. Perjalanan yang ditempuh akan memakan waktu yang lebih lama, dan bahkan rute perjalanan juga dapat berubah. Bapak Ibu sekalian, demikian juga hidup kita ini. Hidup kita ini ibarat kapal yang sedang mengarungi lautan yang luas untuk mencapai satu tujuan. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita bisa melalui cuaca yang cerah dan kapan kita melalui hujan badai. Ramalan cuaca mungkin dapat memberikan kita gambaran akan apa yang akan terjadi, tetapi kita akan tetap melewatinya
apakah cuaca itu sedang cerah ataupun buruk. Saudaraku yang terkasih, selama hidup kita berpegang teguh pada Tuhan, maka Dia pun akan menuntun setiap langkah hidup kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat atas apa yang akan kita hadapi. Bahkan Dia juga akan menyertai kita dalam setiap peristiwa yang akan kita alami, entah itu baik ataupun buruk. Bapak Ibu sekalian, keadaan alam kadang dipakai menjadi salah satu alat Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Dalam kondisi buruk dan ganas, kita pun dapat merasakan kehadiran Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan orang percaya. Kadang badai itu selalu menemani kita dalam kita bekerja dan melayani keluarga. Namun sesungguhnya badai kehidupan tersebut merupakan alat Tuhan untuk menguji kita. Apakah kita sanggup menghadapi dan melewatinya? Badai dalam hidup ini adalah salah satu cara kita berjumpa dengan Tuhan untuk memohon pertolongannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah perahu kehidupan kita sewaktu-waktu diperhadapkan dengan terpaan badai, yaitu berbagai persoalan hidup, tantangan, kesesakan, dan kesulitan hidup yang mengancam, bahkan bisa saja membawa petaka yang mengancam keselamatan hidup kita. Persoalan dalam kehidupan pribadi ataupun keluarga datang silih berganti. Apakah itu terjadi karena dari ulah kita sendiri, karena orang lain, ataupun terjadi atas seizin dan sepengetahuan Tuhan? Badai kehidupan sering menyebabkan kita menjadi gelisah, cemas, dan khawatir. Perahu kehidupan kita menjadi oleng dan menggoyahkan iman kita. Hidup kita diliputi oleh berbagai kekhawatiran dan ketakutan, dan tidak jarang menjadi putus asa serta tidak berdaya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mau menjawab secara jujur, mungkin kita pun akan takut bila mengalami hal serupa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus ketika mereka menghadapi badai seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Karena kita merasa sangat ketakutan yang sangat hebat, sehingga membuat kita depresi dan berjalan tanpa mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini misalnya hampir serupa. Ada banyak ketakutan yang kita rasakan melalui perjalanan hidup yang mulai tidak mudah. Tetapi marilah kita tetap percaya untuk mempunyai iman dan pengharapan, dan selalu bersandar kepada pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali saat menghadapi bahaya atau badai, kecenderungan kita mudah menjadi khawatir dan takut, sehingga menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Ini berarti iman kita sebagai anak Tuhan mulai menjadi lemah. Terkadang kita terlalu fokus melihat badai yang datang silih berganti dibandingkan fokus melihat kuasa Tuhan yang besar. Kita menjadi sangat gentar oleh beratnya persoalan dan kesulitan hidup, sampai kita ini lupa bahwa Tuhan adalah perisai perlindungan dan kekuatan kita. Di dalam Mazmur 107 ayat 28 sampai ke 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bapak Ibu sekalian, memang badai topan dan angin ribut adalah kondisi cuaca ekstrim yang dapat memporak-porandakan segala sesuatu yang ada. Seperti ketika ada badai laut. Karena badai di laut dapat membuat gelombang besar sehingga kapal itu bisa terombang-ambing secara ekstrim, dan bisa saja kapal itu menjadi hancur dan tenggelam.
Hal ini sangat membahayakan nyawa setiap orang yang ada di kapal tersebut. Saudaraku yang terkasih, mungkin saat ini ada badai kehidupan dalam kehidupan kita. Badai kehidupan yang seolah-olah memporak-porandakan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita merasa ketakutan dan sangat tertekan dan berpikir bahwa hal ini akan terus seperti ini. Ingatlah, kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Seperti kisah pada ayat Rema hari ini, Tuhan mampu mengeluarkan kita dari rasa cemas dan Tuhan mampu meredakan badai itu. Bahkan Tuhan akan menuntun ke tempat yang membawa sukacita dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, badai pasti berlalu. Ubahlah pola pikir kita bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan Tuhan sangat mampu meredakan badai dalam hidup kita. Ayub pernah Tuhan izinkan mengalami badai yang luar biasa. Ia kehilangan segalanya kecuali imannya. Ia tetap bertahan dalam iman dan Alkitab mencatat Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Percayalah Bapak Ibu, hal yang sama akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pemulihan 2 kali lipat akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, disadari atau tidak, Tuhan itu suka berbicara di tengah badai dan gelombang hidup yang sedang kita alami. Seperti dalam Ayub 38 ayat yang pertama, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dia juga adalah Tuhan yang ada di tengah badai, karena Dia Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ketika kita mempercayai kuasa Tuhan secara penuh, Ia sanggup meneduhkan setiap badai hidup kita. Mazmur 107 ayat 29, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah menghadapi setiap badai hidup, karena setiap kita mempunyai Tuhan Yesus yang besar dari segala-galanya. Percayalah bahwa Ia ada di sana, di dalam badai, di tengah peperangan dan di setiap pergumulan hidup kita. Oleh karena itu, percayalah, separah apapun badai, hal itu akan segera berakhir. Gelombang yang mengerikan akan kembali diam dan tenang. Mazmur 18 ayat yang ketiga, Tuhan ialah pelindungku, Dia bagaikan kubu yang kuat bagiku. Allahku tempat perlindunganku, aku selamat bersama dengan Dia. Mazmur 91 ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.